Oke, ohayo gozaimasu. Selamat siang, good afternoon, konbanwa. Semoga kalian dalam keadaan sehat ketika menyaksikan video ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini sebenarnya masih sama seperti yang kemarin. Hanya di sini ada beberapa tambahan serta ada beberapa revisi dan juga ada yang belum sempat terbahas kemarin. Jadi kita bahas ulang semuanya. Oke, materinya di sini adalah menentukan persamaan kuadrat baru, operasi akar-akar persamaan kuadrat, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di materi sebelumnya, kita sudah tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Itu jika diketahui akar-akarnya x1 dan x2. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat bentuk umum persamaan kuadrat jika yang diketahui akar-akarnya? Oke, caranya simpel. Kita tinggal buat seperti ini. Ada x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Atau kita bisa gunakan rumus yang seperti ini. X kuadrat dikurangi dalam kurung x1 tambah x2 dikali x ditambah x1 kali x2. Jadi misalnya kita ingin membuat sebuah persamaan dengan akar-akarnya 2 dan negatif 9. Oke, x1 nya 2, x2 nya negatif 9. Jadi kita tinggal buat seperti rumus yang tadi saja, gitu kan? Ada x dikurangi x1 dan x dikurangi x2. Di sini x1 nya 2, x2 nya negatif 9. Jadi x dikurangi 2 dikali x dikurangi negatif 9. Atau kita tulis seperti ini. X dikurangi 2 dikali x tambah 9. Biasanya kita kalikan x dengan x jadi x kuadrat, kemudian x dikali 9 jadi positif 9x, negatif 2 dikali x jadi negatif 2x, dan negatif 2 kali positif 9 itu sama dengan negatif 18 sama dengan 0. Nah di sini yang sejenis kita jumlahkan. Jadi yang sejenis itu kan 9x dan negatif 2x kita jumlahkan. Jadi x kuadrat ditambah 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Atau kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya yang tadi. Nah, dibuat rumus seperti ini. X kuadrat dikurangi x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Kita tinggal buat x kuadrat di sini, kemudian dikurangi 2 dikurangi 9 x ditambah 2 kali negatif 9 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah x kuadrat dikurangi negatif 7x ditambah negatif 18 sama dengan 0. Oke, karena di sini ada tanda yang double, kita buat lagi nih. Jadi x kuadrat negatif kali negatif jadi positif 7x, positif kali negatif jadi negatif 18 sama dengan 0. Nah jadi sama nih. Jadi mau kita gunakan rumus yang ini ataupun yang ini sama saja. Oke, menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, modalnya sih cuma satu aja di sini ya. Jadi ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kemudian di sini tergantung dari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Misalkan untuk penjumlahannya di sini x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Kemudian untuk x1 kali x2 itu sama dengan c per a. Jadi kita buat rumus seperti tadi, x kuadrat dikurangi x1 tambah x2 x ditambah x1 kali x2. Itu sama saja seperti ini. Jadi x kuadrat dikurangi min b per a dikali x ditambah c per a. Nah, untuk membuat persamaan baru, di sini tinggal kita buat seperti ini. X kuadrat dikurangi titik-titik dikali x ditambah titik-titik. Nah, di situ titik ini dari mana sih? Oke, perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh di sini carilah persamaan kuadrat baru dari nomor 1 x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Nomor 2 nya 3x kuadrat dikurangi 7x tambah 8 sama dengan 0. Jika akar-akar barunya adalah
Yang A X1 tambah 6 dan X2 tambah 6. Kemudian yang B nya 4 kali X1 dan 4 kali X2. Untuk penyelesaiannya, jadi soalnya kita cari sama seperti rumus ABC, di mana kita cari nilai A nya berapa, B nya berapa, C nya berapa. Untuk nomor 1, A nya berapa? 1. B nya berapa? Positif 4. C nya berapa? Negatif 6. Jadi kita tulis seperti ini. A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 4, C nya sama dengan negatif 6. Sekarang kita masuk ke jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Untuk jumlah itu ada X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. B nya berapa di sana? 4. A nya 1. Jadi min 4 per 1 sama dengan negatif 4. Lalu sekarang kita masuk ke perkaliannya. Perkalian adalah X1 kali X2, di mana tadi kita dapat C per A. Jadi kita tulis negatif 6 dibagi 1 sama dengan negatif 6. Oke. Itu kalau misalkan akar-akarnya hanya X1 dan X2. Nah, sekarang kita masuk ke akar-akarnya yang baru. Kalau akar-akar barunya X1 tambah 6 dan X2 tambah 6 gimana? Ya, sama aja. Yang pertama kita cari adalah penjumlahannya. Jadi X1 tambah 6 ditambah X2 tambah 6. Untuk X1 dan X2 tidak bisa dijumlahkan, karena beda jenis. Di sini yang bisa dijumlah yang mana? Yaitu 6 dan 6. Jadi hasilnya adalah X1 tambah X2 ditambah 12. Tadi X1 tambah X2 apa? Min B per A. Jadi kita substitusi nih, si min B per A nya ke sini. Jadi sama dengan min B per A ditambah 12. Untuk nilai min B per A nya berapa tadi? Negatif 4. Ya kita substitusi lagi. Jadi negatif 4 ditambah 12. Hasilnya sama dengan 8. Nah, sekarang kita masuk ke perkaliannya. Di mana di sini ada X1 tambah 6 dikali X2 tambah 6. Jadi X1 kali X2 itu sama dengan X1 dikali X2. Karena tidak sejenis, jadi tidak bisa dikuadratkan. Kemudian ada X1 kali 6, hasilnya 6X1. 6 kali X2 hasilnya 6X2. Dan 6 kali 6 hasilnya 36. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, di sini yang bisa disederhanakan yang mana? Yaitu yang ini. Ada 6X1 ditambah 6X2. Kita sederhanakan. Jadi kita tulis masih di sini X1 kali X2 ditambah 6 dikali X1 tambah X2 ditambah 36. Untuk X1 kali X2 tadi tinggal substitusi C per A. Untuk X1 tambah X2 tinggal substitusi min B per A. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi C per A ditambah 6 dikali negatif B per A ditambah 36. C per A nya tadi negatif 6 ya. Kemudian min B per A nya tadi negatif 4. Jadi tinggal substitusi. Jadi negatif 6 ditambah 6 kali negatif 4 ditambah 36. Hasilnya 6 dikurangi positif 6 kali negatif 4 itu kan sama dengan negatif 24 ya. Jadi 6 dikurangi 24 ditambah 36. Hasilnya adalah 6. Oke. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarannya X1 tambah 6 dan X2 tambah 6 adalah ya tinggal substitusi tadi. X kuadrat dikurangi titik-titik X ditambah titik-titik. Nah, itu yang substitusi adalah ini. Jadi ada X kuadrat dikurangi titiknya isi dengan 8 sini 8X tambah titik-titik tambah 6, hasilnya sama dengan 0 gitu. Jadi ini tuh maksudnya adalah dimana X kuadrat dikurangi X1 tambah 6 ditambah X2 tambah 6 gitu. Ini kan hasilnya 8, jadi substitusi aja. Nah, sekarang untuk hasil kali juga di sini sama. Hasilnya adalah 6, tinggal substitusi gitu. Oke, sekarang untuk 1B di mana akar-akar barunya adalah 4X1 dan 4X2. Ya sama, kita cari dulu seperti tadi, dijumlahkan dulu. 4X1 ditambah 4X2, hasilnya adalah 4 dikali X1 tambah X2. Kembali lagi yang tadi, X1 tambah X2 itu kan sama dengan min B per A, jadi kita substitusi. Di 4 dikali min B per A. Min B per A nya tadi negatif 4, jadi 4 dikali negatif 4 sama dengan negatif 16. Nah, sekarang untuk hasil kalinya sekarang ada 4X1 kali 4X2.
sama dengan 16, artinya 4 kali 4 ya, 4 kali 4 16, X1 kali X2. Jadi hasilnya adalah 16 dikali C per A. C per A tadi negatif 6. Substitusi. Jadi 16 dikali negatif 6 sama dengan negatif 96. Oke, kita. Jadi untuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4x1 dan 4x2 adalah x kuadrat dikurangi. Nah, kita substitusi ini negatif 16 ditambah, kita substitusi ini juga negatif 96 sama dengan 0. Jadi hasilnya x kuadrat ditambah 16x dikurangi 96 sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, di mana persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 8 sama dengan 0. Jadi untuk A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 7, dan C-nya sama dengan 8. Untuk jumlah dan hasil kali akar-akarnya ya sama seperti tadi. Untuk jumlahnya min B per A. Nah, min B per A di sini adalah negatif 7 per 3. Jadi hasilnya adalah positif, karena negatif kali negatif sama dengan positif, jadi 7 per 3. Sekarang untuk hasil kali, untuk C per A nya yaitu 8 per 3, jadi C nya 8, A nya 3. Oke. Oke, sekarang gimana untuk akar-akar barunya, yaitu X1 tambah 6 dan X2 tambah 6. Ya, sama seperti tadi, kita jumlahkan dulu. X1 tambah 6 ditambah X2 tambah 6 sama dengan X1 tambah X2 tambah 12, dimana X1 tambah X2 nya ya sama seperti tadi, negatif B per A ditambah 12, negatif B per A nya yaitu 7 per 3 ditambah 12. Kita samakan penyebutnya dengan 3. Jadi 3 bagi 3 itu 1, 1 kali 7, 7. Ini 12 per 1 kita angkatnya. Jadi 3 bagi 1, 3 kali 12 sama dengan 36. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah 36 per 3. Hasilnya adalah 43 per 3. Tidak bisa disederhanakan karena tidak ada kelipatan 3 yang hasilnya 43. Jadi biarkan saja. Nah, sekarang untuk hasil kali. X1 tambah 6 dikali X2 tambah 6. Sama seperti tadi hasilnya ya. Jadi ada X1 kali X2 ditambah 6 kali X1 ditambah 6 kali X2 ditambah 36. Jadi X1 kali X2 ditambah 6 dikali X1 ditambah X2 ditambah 36. Dimana untuk X1 kali X2 nya sama C per A, untuk X1 tambah X2 nya negatif B per A. Jadi untuk C per A nya itu sama dengan 8 per 3, untuk B nya sama dengan 7 per 3. Jadi hasilnya adalah 8 per 3 ditambah 6 dikali 7 per 3 ditambah 36. Dimana si 6 dikali 7 per 3 bisa kita operasikan. 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 3 14. Jadi hasilnya adalah 8 per 3 ditambah 14 ditambah 36. Nah, supaya bisa dioperasikan, kita samakan penyebutnya dengan 3. Jadi, kalau ada 14 per 1, 36 per 1 ya tinggal kali 3 nantinya. Jadi hasilnya adalah 8 ditambah 14 kali 3 itu 42, 36 kali 3 itu 108. Jadi 8 tambah 42 ditambah 108. Hasilnya adalah 158 per 3. Jadi, untuk persamaan baru yang akar-akarnya X1 tambah 6 dan X2 tambah 6 adalah X kuadrat dikurangi 43 per 3X ditambah 158 per 3 sama dengan 0 ya. Sama seperti tadi, tinggal substitusi yang udah kita dapat gitu kan. Jadi supaya nggak ada perperan atau nggak ada pecahan di situ, ya tinggal kita kali 3 semuanya. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat dikurangi 43X ditambah 158 sama dengan 0. Oke, untuk 12 sekarang, dimana akar-akarnya adalah 4x1 dan 4x2. Ya sama seperti tadi, kita jumlahkan dulu 4x1 ditambah 4x2 sama dengan 4 dikali x1 tambah x2. Nah, x1 tambah x2 ya sama seperti tadi, min B per A. Jadi 4 dikali 7 per 3 sama dengan 28 per 3. Nggak bisa juga disederhanakan di sini. Sekarang kalau untuk perkaliannya gimana ya? Sama juga seperti tadi. 4x1 kali 4x2 itu sama dengan 16 dikali x1 kali x2. Jadi 16 dikali C per A.
Jadi 16 dikali 8 per 3 sama dengan 128 per 3. Oke, jadi untuk persamaan baru yang akar-akarnya 4x1 dan 4x2 adalah x kuadrat dikurangi 28 per 3 x ditambah 128 per 3. Nah, supaya menghilangkan pecahan kembali kita kalikan 3 di sini, jadi 3x kuadrat dikurangi 28x ditambah 128 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sama seperti tadi yang kita gunakan adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, itu yang kita gunakan tetap sama, jumlah dan hasil kali akar-akar, dimana tadi masih tetap gunakan x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Oke, jadi untuk operasi akar-akar persamaan kuadrat di sini sudah punya rumusnya masing-masing. Oke, berikut rumusnya, silakan disimak, ya diperhatikan saja. Nah, ternyata di sini ada selisih, di mana selisih itu x1 dikurangi x2 itu sama dengan akar d dibagi a. Jadi yang tadi diketahuinya x1 tambah x2, x1 kali x2, nah sekarang ada selisih di situ. Untuk selisih kuadratnya gimana? Yaitu x1 tambah x2 dikali x1 dikurangi x2. Untuk jumlah kuadrat x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2 kali x1 kali x2. Untuk selisih pangkat 3 x1 dikurangi x2 pangkat 3 ditambah 3 kali x1 kali x2 dikali x1 dikurangi x2. Untuk jumlah pangkat 3 x1 tambah x2 pangkat 3 dikurangi 3 kali x1 kali x2 dikali x1 tambah x2. Untuk selisih pangkat 4 x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 dikali x1 pangkat 2 dikurangi x2 pangkat 2. Jumlah pangkat 4 yaitu x1 pangkat 2 ditambah x2 pangkat 2 kuadrat dikurangi 2 kali x1 kali x2 kuadrat. Untuk tambahan kemarin, ternyata x1 dikurangi x2 itu tidak sama dengan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, ternyata dia udah punya rumusnya masing-masing. Nah, untuk x1 dikurangi x2 itu sama dengan akar d per a, dan untuk 1 per x1 ditambah 1 per x2 itu sama dengan negatif b per c. Dan untuk 1 per x1 dikurangi 1 per x2 itu sama dengan akar d per c. Oke, jadi silakan rumus ini ditulis. Yang kita gunakan tetap sama di sini. Ada x1 tambah x2, x1 kali x2 dan tambahan x1 dikurangi x2. Oke, jadi sebelum mencari ya cari dulu hasil jumlah, hasil kali, hasil kurang ternyata. Oke, untuk contoh soal seperti ini. Misalkan kita ketahui persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, tentukan hasil dari yang pertama ada x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Tadi rumusnya udah ada. Kemudian x1 pangkat 3 dikurangi x2 pangkat 3. Oke. Untuk penyelesaiannya ya sama, kita cari dulu hasil jumlah, hasil kali dan selisih. Nah, oke, di sini ada x kuadrat dikurangi 6x tambah 5, berarti a-nya 1, b-nya negatif 6 dan c-nya sama dengan 5. Oke. Untuk penjumlahan di sini ada x1 tambah x2 itu sama dengan negatif b per a. Gimana negatif b per a? B-nya itu negatif 6, jadi negatif 6 per 1. Negatif kali negatif positif, jadi 6 per 1 sama dengan 6. Nah, untuk hasil kalinya sekarang, untuk hasil kali di sana positif 5, c-nya jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5. Oke, untuk selisih rumusnya adalah akar d dibagi a. Jadi d-nya kita ubah menjadi b kuadrat dikurangi 4ac saja karena diskriminan. Jadi akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi a itu sama dengan akar negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 5 dibagi 1. Nah, negatif 6 kuadrat itu sama dengan 36, negatif 4 kali 1 kali 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah akar 36 dikurangi 20 dibagi 1. Jadi akar 36 dikurangi 20 sama dengan akar 16 dibagi 1 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Jadi kita udah punya untuk penjumlahan atau x1 tambah x2 nya sama dengan 6, x1 kali x2 nya sama dengan 5, dan x1 kurangi x2 nya sama dengan 4. Oke,
Oke, kita masuk ke soal. Untuk yang A. Yang A itu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Oke, untuk rumusnya tadi udah ada, yaitu X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2. Jadi untuk X1 tambah X2 nya itu sama dengan 6, ya tinggal substitusi, berarti 6 kuadrat. Dan untuk X1 kali X2 nya sama dengan 5, jadi dikurangi 2 kali 5, hasilnya adalah 36 dikurangi 10 sama dengan 26. Jadi untuk yang A hasilnya 26. Oke, untuk yang B sekarang, X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 dikurangi X2 pangkat 3 ditambah 3 kali X1 kali X2 dikali X1 kurang X2. Oke, untuk selisih udah ada tadi, hasilnya 4, dan untuk hasil kali hasilnya 5. Jadi tinggal substitusi saja. Untuk X1 kurangi X2 berarti hasilnya 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 5 kali 4, hasilnya adalah 4 pangkat 3 64, 3 kali 5 kali 4 itu sama dengan 60, jadi hasilnya 64 ditambah 60 sama dengan 124. Oke, jadi seperti itu mungkin contohnya. Untuk rumus yang lainnya silahkan pelajari lagi. Nah, untuk berikutnya di sini ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi sebenarnya untuk masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ada banyak sekali. Oke. Nah, biasanya ada di kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk contoh yang pertama, di sini misalkan sebuah roket diterbangkan vertikal ke atas, tinggi setelah T detik ialah H meter dengan H sama dengan 30T dikurangi 5T kuadrat. Tentukan berapa detik roket tersebut mencapai tinggi maksimum, dan tentukan pula tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut. Untuk yang pertama, setelah berapa detik roket tersebut mencapai tinggi maksimum, dapat kita cari dengan cara menggunakan persamaan yang tadi, 30T dikurangi 5T kuadrat, sehingga T-nya dalam detik. Jadi 30T dikurangi 5T kuadrat itu sama dengan 0, ya tinggal difaktorkan kan? Jadi T dalam kurung 30 dikurangi 5T sama dengan 0, jadi ada T sama dengan 0 dan 30 dikurangi 5T. 30 dikurangi 5T, jadi T nya sama dengan 6. Nah, jadi untuk tinggi maksimumnya adalah setelah 6 detik. Tuh. Sekarang kita masuk ke tinggi maksimum, dimana kita cari dulu nilai A, B, dan C nya. Nilai A nya sama dengan negatif 5, karena A itu kan koefisien dari X kuadrat atau T kuadrat atau variabel kuadrat, jadi negatif 5. Untuk B nya adalah koefisien dari T, jadi 30, dan C nya di sana nggak ada konstanta, jadi 0. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, untuk mencari rumus tinggi maksimum, rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A. Jadi B-nya tinggal kita substitusi, B-nya itu kan 30, jadi 30 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 5 kali 0 dibagi negatif 4 kali negatif 5. Jadi hasilnya adalah 900 kurangi 0 dibagi 20. Ini adalah 45. Jadi roket mencapai tinggi maksimum pada 45 meter. Oke, untuk contoh soal kedua, ada kamar tidur berukuran 4 meter kali 4 meter. Kamar tersebut telah dipasang keramik yang berbentuk persegi dan menghabiskan 100 buah keramik. Berapa sentimeterkah ukuran keramik tersebut? Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah si 4 meter kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Jadi 4 meter kali 4 meter itu sama dengan 400 cm kali 400 cm. Nah, jadi luas kamarnya adalah 400 cm kali 400 cm sama dengan 160.000 cm persegi. Nah, untuk luas keramik sekarang, luas keramik berarti ya udah luas kamar tidur dibagi banyak keramik. Jadi 160.000 dibagi 100 sama dengan 1.600. Ya, jadi untuk luas keramik karena bentuknya persegi, jadi rumusnya pasti sisi kali sisi. Karena di sini kebetulan ya udah kita pakai X kuadrat aja gitu, atau X kali X. Jadi X kuadrat sama dengan 1.600. Oke, karena keramik berbentuk persegi, maka untuk X kuadrat sama dengan
1600, kita pindahkan 1600 nya jadi x kuadrat dikurangi 1600 sama dengan 0. Oke, karena keramik berbentuk persegi maka x kuadrat sama dengan 1600. Oke, jadi kita pindahkan sehingga x kuadrat dikurangi 1600 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi ada x dikurangi 40 dikali x ditambah 40 sama dengan 0. Jadi karena keramik itu nggak mungkin negatif, sehingga yang kita gunakan adalah panjangnya. Kita pakai harga mutlak, jadi panjangnya adalah 40 cm. Jadi ukuran keramiknya adalah 40 cm. Nah, jadi itu sebagian contoh penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, misalnya menghitung waktu yang ditempuh, menghitung jarak, menghitung dua bilangan yang dijumlahkan dan hanya diketahui hasilnya dan lain-lain. Jadi masih banyak banget. Silahkan cari lagi ya berbagai macam contoh dari persamaan kuadrat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan. Semoga kalian tidak puas dan mencari referensi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.